Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan proyek desain grafis, namun kita sudah melangkah ke Adobe Animate. Mungkin Bapak Ibu atau Saudara ada yang belum mengenal apa itu Adobe Animate. Sebenarnya Adobe Animate yaitu awalnya namanya Macromedia Flash. Saya dulu pertama kali menjadi guru jurusan multimedia ketika itu, awalnya sebelum jadi dosen, ya saya mengajarkan itu masih menggunakan ya versi 8 Macromedia versi 8. Ya saya sangat simpel lah, jadi kita bisa berhubungan dengan game, animasi khususnya. Nah, sekitar tahun 2000 berapa ya, saya lupa ya, 2010 mungkin ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan, dibeli, diakuisisi sama Adobe menjadi Adobe Flash. Nah, ketika ada perubahan ataupun updatean ya, apalagi ya maklum lah, setiap teknologi itu kan selalu mengupdate, selalu diperbarui. Nah, kemudian ya bergantilah menjadi Adobe Animate. Tapi versinya bukan versi ya, tampilannya dan hasilnya pun tidak jauh beda. Ya otomatis ya sedikit bagi yang belum tahu ataupun yang baru kenal mungkin agak sedikit kaget, tapi sebenarnya sih tidak jauh. Oke, kita mulai. Saya menggunakan Adobe Max versi 2022, jadi dikondisikan saja karena mengingat ya sejak tahun 2016 kalau tidak salah itu sudah, ya 2016, saya takut salah gitu kan, sudah Adobe Animate itu sudah diluncurkan. Jadi kurang lebih kan 8 tahun sudah berjalan, jadi ya wajar lah gitu kan. Mohon maaf, 6 tahun sudah berjalan, jadi ya saya pikir sudah banyak perubahan lah gitu kan. Jadi saya yakin Bapak Ibu atau Saudara sudah tahu dengan Adobe Animate ini. Oke, saya gunakan ya Adobe Animate 2022, tampilannya seperti ini. Jadi silakan install. Saya lebih senang Adobe-nya sekarang karena sudah hampir semua yang berhubungan dengan device, terusnya dengan hampir semua dengan sistem operasi ini sudah bisa semua di Adobe Animate ini. Kemudian kita tunggu. Jadi project ini sebagai pengenalan dan mungkin saya tampilkan proyek sederhana. Klik file, baru klik new. Nah, ini lebih kompleks memang diakui sih ya. Terusnya juga menampilkan sudah versi keberapa. Nah, untuk berhubungan web ataupun gaming sudah ada. Nah, ini bisa berhubungan dengan HD, Full HD tampilannya ya, formatnya ya, ataupun 4K. Sosial, nah itu andai kata kita mau bikin iklan gitu kan. Nah, kemungkinan besar kita akan buat animasi ataupun timeline dengan di YouTube, ataupun game sederhana gitu kan, atau education gitu kan. Nah, bisa menggunakan versi iPhone, Android, iPad. Nah, ini berhubungan dengan web. Nah, saya bikin aja yang sederhana. Nah, di sini juga ada sampelnya tuh. Jadi kita mungkin bisa sebagai referensi ataupun bisa otak-atik. Saya jujur saja ya, ketika saya membuat suatu proyek saya ambil punya orang, saya tidak pungkiri lah gitu kan. Kemudian saya amati, baru saya modifikasi gitu kan. Karena jujur ya seperti kita membaca buku gitu kan. Mohon maaf, ketika kita menulis buku, sebelum saya menulis buku saya baca dulu punya orang. Saya baca dulu, baru apa yang ada saya pikirkan baru saya tuangkan dalam buku saya. Jadi memang mau nggak mau ya kita butuh orang ataupun butuh patokan ataupun pedoman dalam membuat suatu proyek ataupun hasil karya tertentu. Oke, kita pilih ini saja hadiah, baru kemudian klik create. Nah, ini scriptnya biarkan saja, ini ukurannya biarkan saja. Create. Oke. Jadi proyek ini hanya pengenalan. Kemudian kita akan menampilkan proyek singkat saja. Nah, tidak jauh beda kan? Ini hampir tidak jauh beda. Nah, tidak jauh ini saya ukuran ya mungkin 50 saja kali ya. Nah, ini tampilan, ini toolnya. Nah, ini udah bermain lock frame. Nah, karena mengingat animasi atau animate kelihatan dong. Jadi animasi itu
hampir sama persis dengan pembuatan film. Jadi ketika seperti ini, nah ini kan, ini umpama detik pertama, ini kan ke detik kedua, terus ini ke detik ketiga. Jadi ya tahu sendiri. Jadi ada layer-layer tertentu gitu kan. Jadi kalau bermain Photoshop, dia ketika ada putih di sininya tambah lagi warna tertentu. Tapi kalau animasi ataupun apa ya berhubungan dengan ya sebenarnya film juga sama. Malah saya pernah baca, mohon maaf jika ada salah, itu per detik itu kalau tidak salah ada 10 frame. Jadi sebenarnya itu dia banyak sekali gitu frame. Jadi kalau paling banyak ya seperti ini, umpamanya buku ini ini buku ini. Jadi sebenarnya film ini seperti begini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bermain layar di sininya. Jadi umpamanya ada bola di sini, lompat ke sini, berapa frame ke berapa. Ini sudah ada objek-objeknya jika andai-andaikan ingin memodifikasi. Tapi jujur sih ya, kalau menggunakan mouse sangat sulit. Itu kan sangat sulit juga ya, agak sedikit ini lama. Paling bagus kita menggunakan pen tool ya, seperti pulpen seperti ini gitu kan. Kita langsung buat di papan gitu ya, tab, langsung kita modifikasi. Ini kan mengingat ini kan sederhananya. Nah, ini selama seperti biasa kita gunakan selection tool nih atau juga pick tool. Nah, ini disebut dengan free transform sama. Jadi yang dikata ada warna, ada kotak, kita bisa bentukkan mungkin seperti lonjong. Ini juga lasso tool hampir sama. Jadi kita mengiris. Ada juga yang ini spidol ataupun koas. Ini juga sama. Nah ini penghapus. Nah ini rectangle objek ya, sudah tahu nih. Nah ini garis. Nah ini pen. Nah ini dengan teks. Nah ini untuk pen bucket ataupun menyiram warna. Nah ini kita mengcopy. Nah di sini hand. Nah, jadi hand tuh. Nah kita coba contoh ya. Kita contoh buat suatu project di sini umpamanya kan. Nah andai kata kita mau rubah gampang, diklik sini saja. Nah tuh. Nah mohon maaf, saya belum klik dulu. Nah tinggal klik tuh. Nah andai kata kita mau rubah, tinggalin saja. Tuh. Nah kan bisa kita rubah, kecilkan. Kata dirubah gini. Nah, seperti ini gitu kan sama. Atau juga kita bisa memotong tuh. Nah, bisa kita tarik. Nah, gitu kan. Mengiris. Terusnya juga kita pull ini kuas brush tool. Nah, itu andai kata kita mau ganti warnanya umpamanya hijau. Nah, kan atau juga pen. Nah, atau juga penghapus nih, penghapus iris. Nah, gitu kan. Kemudian juga ini saat tadi sudah ya, objeknya atau oval atau flat star. Ini ada juga garis. Nah, atau juga ini sama pen tool. Nah, bisa juga seperti ini tuh pen tool. Atau juga teks. Nah, sudah tahu ya teks ya, umpamanya mari berbagi. Nah, contoh. Kemudian kita besarkan di sininya. Kita bisa ubah di sini ukurannya nih. Size-nya salah. Warna hitam. Nah, sini kita bisa ubah tuh. Nah, di sini bisa ukurannya bisa kita ini kan. Nah, Oke. Atau juga ini menyiram sama, jadi kayak buat kayak contoh, jadi kayak untuk mewarnai sama saja. Nah, tuh andai kata kita mau ganti warnanya merah, tinggal isi air. Kalau ini untuk eyedrop, jadi kita mau pokoknya ambil, buat tinggal diklik. Nah, sama aja kan. Nah, ini juga sama. Ini juga sama untuk memilih semua.
objeknya. Oke, jadi ini. Jadi sebenarnya sih intinya ya, kalau Bapak Ibu atau saudara tahu, pernah lihat mungkin pada zaman yang mungkin tahun-tahun pertama kali teknologi ditemukan gitu, pembuatan film animasi gitu kan. Sebenarnya ya itu, jadi membuat gambar dan dikumpulkan menjadi satu pak ataupun satu satu inilah tempat gitu kan, di press baru di satu-satu gitu. Nah, itulah film yang dibuat. Makanya kalau pernah dengar gitu, ketika Upin Ipin dibuat katanya itu per 3 detik itu lebih dari seminggu per 3 detik. Jadi bayangkan saja, gerakan sedikit dibuat. Nah, seperti ini gitu kan. Jadi ya memang wajar lah seperti Pixar gitu kan, seperti Backlife gitu kan, ataupun yang berhubungan dengan film-film animasi, wajar lah harganya tuh wah banget. Memang dia tingkat tinggi gitu kan, bisa bertahun-tahun gitu kan, bukan bertahun-tahun sih, maksudnya pengeditannya atau apa mungkin bisa gitu, lebih dari situ, bisa bertahun-tahun, apalagi kalau animasinya tingkat tinggi gitu kan. Nah, ini kan salah satu contoh yang kita akan buat dengan versi sederhana gitu kan, dengan ya siapa tahu dengan versi ini ataupun objek ini bisa kita buat apa yang kalian inginkan. Oke, kita contoh ya, kita bikin proyek kecil aja. Nah, biar gampangnya, contoh nih, saya buat lingkaran di sini ya, lingkaran. Nah, sini. Nah, sini aja. Oke. Kemudian, kita contoh. Andai kata kita masukkan di frame 20 sini kan. Nah, kemudian biar masuk ke sini kan harus ada ini kan, ada ibaratnya frame keberapa biar tidak nyelonong gitu kan, langsung maju begitu tanpa henti. Kita di sini maaf, objeknya kita pilih dulu, klik kanan, pilih create classic twin gitu kan. Oke. Terus mohon maaf, salah. Klik kanan, motion twin. Klik kanan ya, classic twin. Oke deh. Coba saya ini kan dulu. Bentar, ada kesalahan. Oke. Klik kanan. Maaf, pantesan tidak bisa di creating, nggak bisa, pantesan harus di convert dulu, saya lupa, mohon maaf. Jadi gini caranya, klik kanan, kita pilih convert dulu, kita pilih ke convert to symbol. Kemudian ini biarkan saja ini sebagai movie clip, jadi seperti film gitu kan. Kemudian kita pilih yang tengah saja. Nah, kemudian oke. Nah, setelah selesai, nanti kita sudah convert, jadikan sebagai film. Nah, kita pilih frame keberapa akan lompat ke sini gitu kan, contohnya gitu kan, Contoh, saya pilih frame 20. Klik kanan di sini, baru pilih insert keyframe. Insert keyframe sini. Oke. Nah, sudah kita kasih tahu, oke, ke frame ke-20, terus mau kemana gitu kan, kita pilih, kita geser ke sini. Oke. Setelah itu kita pilih lagi di sini insert sini. Kita pilih lagi insert keyframe lagi, kita pilih ke sini. Nah, ini kan begini nanti tuh. Nah, itu dia tuh. Nah, kemudian biar nanti lebih bagus gitu kan, tampilannya bukan begini-begini, bukan. Lebih begini gitu kan. Biar natural alurnya. Kita klik kanan di sininya. Kemudian kita pilih create classic twin. Nah, itu baru. Maaf di sininya. Klik kanan. Sebentar. Insert classic twin. Mohon maaf nih, saya ada kesalahan ternyata nih.
sininya klik kanan, insert reset pin. Oke, udah benar. Progress di comfort dulu bentar. Oke, saya mohon maaf. Saya kadang-kadang saya lupa juga gitu kan. Oke, caranya ini terserah di mana aja. Yang penting kan sudah kasih patokannya. Tinggal klik kanan di sininya, pilih reset pin. Nah, oke aja langsung. Kemudian nanti kan begini tuh. Nah, kemudian yang di sini juga sama, klik kanan lagi, create reset pin. Oke lagi. Nah, kan sudah kan nomornya. Oke. Jadi frame ke-1 kesininya ke frame 20, kesini lagi ke frame 40, kesana lagi. Nah, kalau ingin lihat hasilnya bisa klik yang ini, klik ataupun test scan. Nah, kalau saya biasanya biar cara cepat aja, Ctrl Alt Enter. Coba ya, Ctrl atau sembarang saja Ctrl Alt Enter atau mana-mana itunya. Nah, itu dia. Tuh dia. Kalau di close, andai kata di sini juga bisa dirubah. Klik kanan lagi, insert keyframe, mulai sini. Nah, gitu kan. Kemudian sini lagi, insert keyframe. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sudah. Jadi klik kanan saja, baru sama reset pin. Ini sama reset pin. Udah tinggal di S. Enter. Nah, itu dia tuh. Oke, simpel kan? Nah, memang simpel. Nah, ini nanti sebagai patokan ataupun pedoman dalam membuat project selanjutnya. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi tahu akan aplikasi dari perubahan Adobe Flash ataupun Macromedia Flash. Oke, itu aja. Sampai ketemu nanti kita dalam project kedua yang sedikit membuat suatu desain dengan menggunakan Adobe Animate.